Shalom Bapak Ibu. Ada sebuah ayat di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 7 ayat 10 yang berbunyi, "Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Sekilas kalimat ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya ia membuka rahasia besar tentang sumber keselamatan Bapak Ibu. Mengapa mereka berseru keselamatan bagi Allah kami dan bagi Anak Domba, bukan keselamatan bagi kami? Mari kita renungkan. Jawabannya, keselamatan bukan milik kita, tetapi milik Allah dan Anak Domba. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bayangkanlah sebuah pemandangan yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan penglihatannya di kitab Wahyu. Ia melihat suatu lautan manusia yang tidak terhitung banyaknya. Mereka datang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka memakai jubah putih. Di tangan mereka ada daun-daun pohon, daun-daun palem kemenangan, Bapak Ibu. Namun yang paling mengejutkan adalah teriakan mereka. Mereka tidak berteriak, "Keselamatan bagi kami." Mereka tidak berkata, "Lihatlah kami yang selamat." Mereka tidak memuliakan diri, Bapak Ibu. Sebaliknya, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Mengapa? Karena di sorga tidak ada manusia yang memegahkan dirinya. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, Bapak Ibu. Di bumi, manusia sering berbicara tentang keselamatan seolah-olah itu adalah pencapaian manusia. Ada yang berkata, "Aku selamat karena perbuatanku." Ada yang berkata, "Aku selamat karena kesalahanku diampuni." Ada yang berkata, "Aku selamat karena agamaku." Tetapi di sorga semua kesombongan itu runtuh. Karena firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman." Itu bukan hasil usahamu. Ya. Di Efesus 2 ayat 8 ini Bapak Ibu. Keselamatan bukan karya manusia, Bapak Ibu. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Sebelum manusia mencari Tuhan, Tuhan sudah mencari manusia. Sebelum manusia berseru, Tuhan sudah menyediakan salib ini. Bapak Ibu, keselamatan berasal dari tahta Allah. Perhatikan kata-kata ini. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Tahta melambangkan kedaulatan. Artinya, keselamatan itu bukan keretakan sejarah, Bapak Ibu. Bukan kebetulan kosmis. Keselamatan adalah keputusan Raja alam semesta. Sejak awal dunia, Allah telah merencanakan penebusan. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 20, Bapak Ibu. Anak Domba telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Salib bukan rencana darurat. Salib adalah rencana kekal Allah. Ketiga, Bapak Ibu, keselamatan datang melalui Anak Domba. Lalu mereka berkata, "Dan bagi Anak Domba." Di seluruh kitab Wahyu, Yesus disebut Anak Domba. Ini menunjuk pada pengorbanannya sejak zaman Musa. Bangsa Israel mengenal korban domba, Bapak Ibu. Tetapi semua domba itu hanyalah bayangan. Sampai suatu hari Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di Yohanes 1 ayat 29, di kayu salib Anak Domba itu disembelih. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kasih, Bapak Ibu. Darahnya membuka jalan keselamatan, sehingga mereka yang berdiri di sorga itu berkata, dalam Wahyu 7 ayat 14, "Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba."
Ironis bukan? Darah biasanya menodai, tetapi darah anak domba memutihkan jiwa manusia. Yang keempat, mengapa mereka tidak berkata bagi kami? Ini adalah rahasia kerendahan hati surgawi. Orang-orang benar diselamatkan tidak memusatkan perhatian pada diri mereka. Mereka memusatkan perhatian pada Tuhan. Di bumi, manusia berkata, aku percaya, aku bertobat, aku melayani. Tetapi di sorga orang-orang berkata, dialah yang menyelamatkan, dialah yang menebus, dialah yang layak menerima kemuliaan. Inilah sebabnya di dalam kitab Wahyu 5 ayat 12, para malaikat berseru, anak domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Di surga tidak ada lagi ego, Bapak Ibu. Yang ada hanyalah teologi penyembahan. Yang kelima, Bapak Ibu, keselamatan adalah milik Tuhan. Ada ayat lain yang berkata, keselamatan adalah dari Tuhan di Yunus 2 ayat 9. Perhatikan kata itu, dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari usaha manusia, bukan dari sistem agama. Keselamatan mengalir dari hati Allah. Ia lahir di dalam kasih Bapa. Ia digenapi di dalam salib Kristus dan ia dimeteraikan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Yang keenam, Bapak Ibu, gambaran akhir dari sejarah manusia ya. Ketika sejarah dunia selesai, ketika kerajaan manusia runtuh, ketika dosa dikalahkan, ketika maut dimusnahkan, akan ada satu suara yang menggema di langit. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Bukan pujian bagi gereja, bukan pujian bagi rasul, bukan pujian bagi martir, tetapi segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, seperti sungai yang akhirnya kembali ke laut. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, jika keselamatan adalah milik Tuhan, maka ada dua respon yang benar. Pertama, kerendahan hati. Tidak ada tempat bagi kesombongan rohani. Kita berdiri di hadapan Tuhan hanya oleh kasih karunia. Yang kedua, penyembahan. Orang yang memahami keselamatan dan menjadi penyembah, ia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Ia akan hidup bagi Dia yang mati dan bangkit baginya. Maka marilah kita belajar menyanyikan lagu sorga itu bahkan sejak sekarang, Bapak Ibu. Bukan keselamatan bagi kami, tetapi keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Karena dari Dia keselamatan datang, melalui Dia keselamatan digenapi, dan kepada Dia segala kemuliaan kembali. Amin.